Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadika wa ashrafil ibadika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'matil islami wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dalam suasana yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita melaksanakan salat Idul Fitri dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhanya. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan baginda kita, Nabi kita, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari wabah ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang meningkatkan di dalam keimanan dan ketakwaan. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai terbenamnya matahari kemarin sore, umat Islam mengumandangkan takbir, umat Islam mengumandangkan tahmid kemenangan selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah badaniyah, melaksanakan ibadah rohaniyah berupa ibadah puasa. Hari ini tibalah
hari yang kita nanti-nantikan, hari yang kita tunggu bersama-sama. Di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang muslim. Allah mengabulkan doa-doa, dan Allah memandang dengan penuh kasih sayang. Tetapi perlu kita ketahui, untuk siapakah tiga hal ini yang diberikan oleh Allah? Untuk orang-orang yang sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaitu untuk orang-orang yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dihapus dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dihapuskan dosa kita, diterima doa kita, dan mendapat pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di hari ini kita berkumpul bersenang hati di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunanya adalah merayakan hari kemenangan, merayakan hari jihad berjuang. Begitu pula kita berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh kita yang terberat, sebagaimana pernyataan baginda kita Rasulullah ketika Nabi pulang dari perang Badar, perang pertama kali di dalam Islam. Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih besar sesudah ini? Nabi mengatakan, iya. Apa itu ya Rasulullah? Perang yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu. Inilah musuh kita yang terbesar, perang melawan hawa nafsu. Maka dari itu di dalam hadis lain Nabi mengatakan, a'da'atu wika nafsukan lati baina jambai. Musuh yang paling besar untuk kamu sekalian adalah nafsunya yang berada di jiwa kamu sendirian. Maka dari itu, bagaimana sesudah Ramadan ini kita selama sebulan mengekang hawa nafsu kita, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan. Jangan sampai kita ceroboh sehingga kita meninggalkan apa yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata di dalam sebuah perkataannya yang indah, yang sangat menggugah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan telah dari perkataannya beliau. Beliau mengatakan di dalam tentang hari raya, linnas idani ma'dudani bisabi. Untuk manusia umum di dalam satu tahun akan mendapatkan 2 hari raya. Walil muridi jami'ul asri a'yadu. Tapi orang yang dekat dengan Allah, orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah, setiap waktu baginya adalah hari raya. Kenapa tidak? Fadzikru adatu, lisannya selalu berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdu rahatu, sedangkan pujiannya adalah istirahatnya. Wal qalbu fi malakutir rabbi Allah, sedangkan orang semacam ini hatinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kebanyakan manusia muslim tergolong orang-orang yang khusus sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu,
maka tidak akan kita dapati seorang muslim tidak berpuasa. Seorang muslim menyakiti saudaranya yang lain, dan akan tidak dapati seorang muslim melakukan kezaliman kepada saudaranya. Dan tidak dapati seorang pemimpin cuma pintar berjanji tetapi janjinya tidak pernah ditepati. Dan tidak kita dapati seorang pemimpin hanya merayu gombal. Dan akan tidak kita dapati seorang suami yang keras terhadap keluarga. Dan tidak akan kita dapati seorang muslim yang selalu makan harta riba. Dan tidak akan kita dapati seorang muslim yang meminum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan tidak kita dapati seorang muslim yang memutus tali persaudaraan. Karena perbuatan memutus adalah perbuatan yang sangat mudah, tetapi akibatnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Anar rahmatan la tanzilu ala qaumin fihi qati'un, dan rahmat Allah tidak akan diturunkan di tempat yang mulia ini apabila terdapat orang-orang yang memutus tali persaudaraan di antara kita. Tentunya di hari raya yang mulia ini, di mana kita bergembira, mari kita tingkatkan silaturahim kita. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena gunanya sebagaimana kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang suka menyambung silaturahim, Allah akan berikan rezeki yang mudah. Allah akan panjangkan umurnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yu'anjim sa'alahu fi asari faryatil rahimah. Siapa yang suka ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka tingkatkanlah silaturahim di antara kita semuanya. Tidak kita menunggu hari raya, tetapi kita tingkatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula faidah dari silaturahim tersebut ketika Rasulullah berpapasan dengan seorang badui dan menyejaknya dan mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang memudahkan aku masuk surga. Ada apa tidak ada? Kata Rasulullah, yang pertama adalah anta'budallah wa la tusyrika bi syai'an, sembahlah Allah dan jangan kau menyekutukan Allah. Yang kedua, wa taqimas shalah, dirikan salat, kata Rasulullah, jangan lalai dan jangan lari dari rumah Allah. Dan yang ketiga, waktu dia zakah, keluarkan zakat kita, harkat mal kita, zakat badahiyah kita. Jangan sampai kita diambil oleh Allah dengan paksa harta-harta kita apabila kita tidak mengeluarkan zakat. Ingat, karena hak tersebut bukan hak kita, adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah watasilar rahim, sambunglah tali persaudaraan di antara kita. Inilah kemuliaan dari silaturahim. Mari kita tingkatkan bersama. Tetapi perlu kita ingat, sebagaimana pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal wasil bil muqafi, kata Nabi. Bukan yang dimaksudkan orang menyambung silaturahim itu dengan balas-balasan. Pergi ke sana, pergi situ kita balas, bukan itu, kata Nabi. Itu salah. Yang dimaksudkan dengan silaturahim walakinnal wasil, kata Nabi, yang dimaksudkan dengan silaturahim tadi adalah antasila man qata'aka, engkau menyambungnya apabila engkau memutuskannya. Ini kata Nabi. Jadi kalau kau memutuskan, kau sambung cepat. Kalau tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di dalam hadis yang sama juga dikatakan laisal wasil bil mukafi innamal wasil. Sesungguhnya orang yang menyambung silaturahim itu adalah bukan yang balas-balasan. Wa innamal wasil, sesungguhnya yang menyambung itu adalah idza qata'ta rahimaha, apabila engkau memutuskan rahimahu silaturahim wa wasalaha, yaitu menyambungnya secepatnya. Inilah yang dimaksudkan dengan silaturahim tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sepulangnya dari masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mengharap dari Allah wabah yang ada di dunia, khususnya di Kalimantan, cepat ya Allah ambil dan kembalikan ya Allah. Kita tidak menginginkan, yang kita inginkan adalah kesehatan yang sempurna. Amin Allahumma. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dengan demikian kita harus berhati-hati dengan Idul Fitri ini. Dengan kita kembalinya kesucian, dengan ampunan Allah yang diberikan kepada kita, dengan pandangan kasih sayang, doa diterima. Ingat, iblis dan sekufunya tidak tinggal diam. Dia akan menggoda. Sekeluarga kita dari rumah Allah ini akan menggoda kita. Kadang-kadang di rumah Allah kita digoda, cepat keluar. Kita sudah tidak pernah dengan rumah Allah ini. Maka dari itu waspada dan hati-hatilah. Karena ingat, iblis tetap berperang. Karena kita mendapatkan ampunan Allah, doa diterima. Apa kata iblis? Sebagaimana di dalam hadis Nabi, inna iblis alaihi laknatu, sesungguhnya iblis laknatullah yasihu fi kulli yaumi idin, setiap hari raya dia berteriak. Fayajtami'u ahluhu, dengan teriakannya maka anggotanya setan-setan pada datang semuanya. Nanti setan-setannya bentuknya setannya yang tak mau sholat, setannya tak mau keluarkan zakat, setannya tak mau bersilaturahim, setannya minum-minuman yang diharamkan oleh Allah, setannya makan barang riba. Maka mereka mengatakan, ya sayyidana man aghdabaka, siapa yang bikin kau marah? Inna nukaffiruhu, kami akan pecahkan, kami akan membantai, kata setan. Fayaqulu, iblis mengatakan, la saya, tidak ada apa-apa, santai ya, tenang, slow. Ini kata iblis. Walakinna Allah, apa katanya? Tetapi Allah qad ghafara li hadhihi ummah, telah mengampuni dosanya umat ini. Di hadzal yaumis sa'id, pada hari yang mulia. Fi hadzal yaum fa'alaikum, maka atas kamu para setan-setan, antasghaluhum bil ladzat, sibukkan mereka, lupakan mereka dengan kelezatan-kelezatan. Jadi kita digoda terus. Kemudian wasurbil khamri, dan minum-minuman yang diharamkan oleh Allah, bentuknya cair atau tidak cair, yang penting diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan daripada iblis? Hatta yaghdabahumullah, sehingga Allah murka kepada kita semua. Jadi kalau Allah murka kepada kita, iblis bertepuk tangan dan setan, kita menang, sukses, yes. Ini kata setan dan iblis. Maka kita berlindung. Bagaimana cara kita membentengi dari godaan setan? Mudah. Itu sangat mudah sekali. Al-Imam Ka'b bin Ahbar mengatakan di dalam sebuah perkataannya, benteng terhadap setan sebagaimana al-hukun bil mu'minina minas syaitan salasu. Benteng terhadap setan terhadap orang mukmin itu ada 3 perkara. Insya Allah ada di kita semuanya. Yang pertama bentengnya adalah al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng, bukan kita lari dari rumah Allah. Rumah Allah harus kita agungkan. Wa man yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sekarang banyak saudara-saudara kita lari dari rumah Allah. Tapi insya Allah hadirin semuanya,
pada setia dengan rumah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Benteng yang kedua adalah zikrullah hisrun, zikir kepada Allah, lisan kita sebanyak berzikir, jangan menyebut tasbih. Sebagaimana sabda Rasulullah, habbul kalam ilallah arba'un, kalimat yang sangat dihindari oleh Allah empat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Akbar. Ini sudah ada pada diri kita semuanya, cuma kita belum mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan. Kalau kita banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah, itulah kalimat yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan diselamatkan daripada bencana di dunia dan akhirat kalau kita banyak menyebut Allah. Kita ingat ya seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Wahid, setiap harinya dia membaca la ilaha illallah 25.000, Allah 25.000, hu 25.000, dan ditambah dengan salawat kepada Nabi SAW 25.000. Apakah dia tidak bekerja? Tentunya beliau yang kaya di zamannya. Lisan beliau selalu berpikir menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat seperti sekarang ini, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan pun kita selalu dekat, kita ingin kita selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin banyaklah berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Bulan Quran sudah pergi dari kita. Wadda ya Ramadan, selamat jalan ya Ramadan. Mudah-mudahan ampunannya selalu pada kita semuanya. Tetapi yang namanya Al-Quran tidak boleh hilang dari diri kita. Kita selalu mengamalkannya. Ini rumah kita selamat, ini rumah kita penuh dengan rahmat Allah, maka bacakanlah kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi yang akan membacanya kalau bukan kita adalah umat Rasulullah SAW? Karena Al-Quran dan puasa adalah memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat Allah selalu menerima dan mengabulkan semuanya doa-doa kita. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam taat kepadamu ya Allah, di dalam taat kepadamu ya Allah, dan di dalam melaksanakan perintahmu ya Allah, dan menjauhi laranganmu ya Allah. Panjangkan umur hamba-hamba ya Allah karena taat kepadamu ya Allah, dan panjangkan kedua umur orang tua kita ya Allah, dan jadikanlah kita semuanya orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu cinta kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan selalu meningkatkan silaturahim di antara kita ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah wabah ini ya Allah, hilangkanlah, lenyapkanlah wabah ini ya Allah. Aku meminta kepadamu ya Allah berkat hari raya Idul Fitri dan berkat selesainya bulan Ramadan ya Allah, pergikanlah ya Allah wabah ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, karena Engkau yang maha menerimanya segala-galanya, dan Engkau ya Allah yang melenyapkan segala-galanya ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Jadikan hari ini hari-hari yang berbahagia dan hari-hari yang selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin al-faidin as-sayyidin al-ghanimin al-maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih an nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa rabbil fir wa hamla khairur rahimin.